Jumpa lagi Jagat Review TV. Jarang-jarang kita ngetes satu nama notebook 2 kali. Jarang, tapi kali ini kita lakukan. Ya, ini adalah Asus VivoBook 14 A409JP. Sampai 409-nya sih sama ya. Tapi yang dulu kita tes adalah A409UJ. Sekitar akhir Maret 2020 kita sudah tes. Sekarang yang versi JP. Kenapa kita tes? Karena isinya CPU dan GPU-nya berubah jauh. Oke, Asus VivoBook terkenal dengan harganya yang relatif terjangkau dan kemampuannya yang kita udah pernah lihat yang versi 409UJ dulu ya. Oke banget tuh ya. Nah, kalau yang dulu A409UJ itu pakai Core i3 7020U, RAM 4GB, SSD 512 dengan GeForce MX 230. Nah, yang sekarang yang versi JP ini beda banget. Oke, kita langsung aja lah lihat spesifikasi utamanya. Untuk prosesor yang kita ambil bukan yang i3 kali ini, yang i5, tapi ini adalah i5 10 Gen yang 10 nanometer 1035G1, codename Ice Lake. 10 nanometer 4 core 8 thread TDP 15 watt base clock 1 GHz dengan turbo di 3,6 GHz. Smart Cache 6 MB. Untuk RAM bawaan laptop yang satu ini emang cuman 4 GB, single channel onboard. Masih ada satu slot SODIMM yang kosong untuk di-upgrade. Nah, sama seperti sebelumnya, kita langsung upgrade aja untuk pengujian ini, jadi nggak usah lama-lama lah. Saran kami adalah ketemu yang 4 GB, itu berarti kalian sudah berhitung untuk upgrade jadi 8 GB aja. Langsung otomatis 8 GB dual channel. Untuk storage ya, sampel yang datang ke kita ini bawaannya 1 TB hard disk. Sayang sekali ya. Tapi dia punya satu slot M.2 yang support SSD NVMe PCIe. Jadi ya kenapa nggak pakai itu aja? Untuk pengujian ini untuk tidak menyakiti para pengujinya. Dan untuk konsisten kita tidak pakai hard disknya, kita pakai SSD. Jadi kita lepas harddisk bawaannya, kita pakai SSD supaya tidak ada gangguan. Saran kami bagi kalian juga kalau kalian ketemu ini versi harddisk dan nggak ada pilihan versi SSD adalah ya beli SSD-nya dan tambahin. Jadi hitung nilai SSD dan nilai RAM yang tadi ya untuk ngupgrade dia supaya jadi nyaman dipakai. Oke, dari sisi discrete graphics dia menggunakan Nvidia GeForce MX 330 2GB GDDR5. Ini menarik kenapa? Karena ini sebetulnya adalah MX 250 sebelumnya ya. Jadi ini adalah MX yang lumayan kencang. Lalu dia masih punya integrated graphics Intel UHD Graphics. Ini membuat integrated graphics tetap aktif dan karena ini Intel, dia punya kemampuan Intel QuickSync yang bisa mengakselerasi beberapa software seperti misalnya Adobe Premiere Pro, lalu OBS untuk streaming ya, dan ada masih banyak lagi yang disupport oleh QuickSync. Oke, kita masuk ke bodinya. Body form factornya clamshell biasa, klasik memang. VivoBook yang ini klasik banget. Desainnya pakai sasis yang sama dengan VivoBook A409 tipe yang lain ya. Desain VivoBook ini klasik tapi emang tetap stylish. Material polikarbonat jelas karena ini yang terjangkau. Warna transparent silver namanya. Dimensinya panjang 32,5 cm, lebar 21,6 cm dan ketebalan 2,29 cm. Iya, tetap di atas 2 cm. Jadi bukan yang tipis-tipis banget. Tapi ingat, di sini fungsi yang paling penting. Untuk bobotnya default pakai hard disk itu 1,55 kg. Tapi setelah kita ganti-ganti ya, diganti jadi SSD terus pakai tambah SODIMM juga, bobotnya turun loh jadi 1,46 kg ya. Dan chargernya 194 gram ya, jadi silahkan dijumlahkan aja, tetap di bawah 2 kg lah ya di total. Lumayan enak memang. Untuk layar utama 14 inci Full HD 1920x10 80 pixel 60 Hz. Nah, ini peningkatan yang sebelumnya itu 1366x768 pixel ya. Dan ini adalah panel IPS level. Ya, memang sudut pandangnya masih bisa berubah-berubah ya, kalau kita geser-geser ada perubahan-perubahan. Tapi warnanya oke banget ya. Kalian bisa lihat sendiri warnanya cemerlang di sini. Untuk color gamut dia sudah ada di 45% NTSC. Memang ini belum mencapai 100% sRGB ya. Sementara itu permukaan layar ini adalah permukaan anti glare. Jadi pantulan-pantulan nggak banyak mengganggu. Desain pakai desain bingkai layar Nano Edge display. Bingkai sisi kanan itu tipis, sementara di atasnya agak tebal karena ada kamera di atasnya. Lalu ada fitur Splendid dan True to Life di Sapphire My Asus untuk mengoptimalkan kualitas tampilan layar. Untuk audio ada 2 speaker dengan menghadap ke bawah, kanan, kiri, dan ini dilengkapi dengan software Audio Wizard untuk mengoptimalkan kualitas suara. Kualitas suaranya sih
lumayan oke. Bukan yang paling rapi tapi lumayan oke lah untuk kelas harganya ya. Pastikan saja kalian taruh dia di alas yang keras supaya suaranya emang betul-betul bisa terdengar dengan mantap. Kita masuk ke konektor. Di sebelah kiri ada satu DC in untuk ngecharge tentunya, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 1, satu HDMI untuk nyambung ke monitor eksternal, satu USB 3.1 Gen 1 lagi di situ. Kemudian sebelah kanan ada satu micro SD slot, ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada dua USB 2.0 dan ada satu Kensington lock kalau kalian butuh mengunci dia ke meja. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul Intel Wireless AC9461 atau Wi-Fi AC dan support multi-user MIMO dan Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboard ini desain layoutnya ya khas banget, memang khas banget VivoBook, travel distance 1,4 mm. Di bagian dasar keyboard diperkuat dengan lempengan logam, jadi lebih kokoh dan stabil pada saat ngetik ya, nggak semuanya pakai polikarbonat ya. Backlit ada dengan 3 tingkat kecerahan, diatur dengan menekan tombol F7. Nah, untuk posisi touchpad menyenangkan karena sejajar dengan spacebar dan dia juga menggunakan Windows Precision Driver. Lalu kalau perhatian di touchpadnya ada sistem biometric security di situ dengan sidik jari ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita sekarang masuk ke performance aja, langsung kita mau lihat apa sih yang berubah di sini. Kita pakai Cinebench R15 20 kali loop untuk lihat konsistensi performa. Bukan performa karena performa aplikasi ada nanti di pengujian aplikasi ya. Konsistensi performanya cukup menarik. Nah, biasanya kalau pengujian kayak begini kan kita berulang-ulang gitu ya. Setelah mekanisme turbo boost tuh nyampe limitnya atau dia bilang wah suhunya sudah agak tinggi jadi kita tidak usah lagi terlalu sering boosting, perolehan skor itu biasanya langsung stabil dan nggak ada fluktuasi yang terlalu jauh. Di laptop ini agak beda. Asus tuh merancang supaya prosesornya terus-terusan mencuri kesempatan untuk ngambil turbo boost. Jadi dikit-dikit agak dingin hajar, sempat ini hajar. Nah gitu. Jadi agar performanya tuh bisa digenjot sekencang mungkin. Kita nggak lihat sih, cuma kita bisa pakai aja dan rasanya emang beda gitu. Rasanya emang enak aja dia lompat-lompat gitu ya. Nah, hasilnya ya positif banget, sustain performance-nya juga jadi tinggi dan dapat ditahan di atas 600 poin. Fluktuasi skor ada di sekitar 600 sampai 660 poin, dan yang menarik adalah sebuah Core i5 1035G1 itu susah banget, jarang banget kita ketemu bisa dapat sustain performance di atas 600 poin. Lalu pada saat menggunakan baterai kita lihat sustain performance-nya ada di sekitaran 490 poin. Memang nggak setinggi pada saat pakai charger, tapi ini masih termasuk baik untuk skenario aktivitas yang ringan sampai sedang menengah, lumayan oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa efek dari kombinasi semua ini pada saat kita pakai aplikasi beneran. Kita mulai dulu dengan content creation. Adobe Premiere CC 2020. Skenario kita pakai yang 4K to 4K. Jadi video 4K kita edit, kita lakukan editing dan kita ekspor ke 4K lagi. Editing, color correction, video layering, exporting ke YouTube 4K 60 ya. Oke, saat akselerasi semua dimatikan jadi hanya pakai software only, hanya pakai sisi core prosesor doang, kita dapat waktu 26 menit. Ini rasanya kurang memuaskan. Lalu kita hidupkan semua akselerasinya ya, mau itu CUDA, mau itu QuickSync Intel, dihidupin semua dan kita dapat selesai dalam waktu 7 menit 43 detik. Nah, ini mulai menyenangkan. Tapi ini juga menggambarkan bahwa sebetulnya editing di 4K memang kurang pas ya. Ini harganya emang juga ya miring kan harganya ya. Nah, kita coba deh kalau kita pakai video editingnya di Full HD gimana. Tapi emang tes kita agak jahat sih, Full HD 60 bukan Full HD 30. Jadi sedikit lebih berat dari Full HD 30 yang umum digunakan di YouTube sekarang. Nah, kita lihat dalam kondisi software only, ini semua selesai dalam waktu 9 menit 44 detik. Jadi sebuah video 2 menit 7 detik selesai dalam 9 menit 44 detik. Tapi pada saat kita hidupkan semuanya, Max 350 pun hidup, dia selesai dalam 4 menit 34 detik. Nah, ini jadi menyenangkan sekali. Jadi kalau pakai Full HD kayaknya asik. Apalagi kalau Full HD 30 harusnya mulus lancar, nggak ada masalah ya. Ya, content creation ternyata cukup oke di 1080p. Kita lanjut sekarang ke gaming. Gimana? Dota 2 1280x720 quality preset fastest di rendering scale 100%, scene beratnya 65-75 fps, sementara scene ringan 110-120 fps. Jadi mau main Dota 2, lancar pakai yang satu ini. Sebentar, ini bukan laptop gaming, tapi bisa diajak main game. CSGO 1280x720 quality preset ada di low, scene outdoor 130-190 fps. Tentunya kita menggunakan CSGO dari Steam ya. Nah, scene outdoornya kencang ternyata. Ya, mau main CSGO bisa.
PES 2020, Pro Evolution Soccer 2020, 1920 x 1080, quality preset di low, rendering scale di 80%, stabil 60 fps, tidak ada masalah. Ya, kombinasi CPU GPU-nya asik kayaknya di sini ya. Kemudian kita up level sedikit ke GTA 5, Grand Theft Auto 5, dan resolusinya kita taruh di 1600 x 900 deh, biar lebih enak karena ini kan penuh dengan detail. Quality setting ada di normal dan kita dapat 50-70 fps. Lagi-lagi enak ya. Kemudian untuk game balapan ada Grid 2019, itu 1260x720, quality preset di low, kita dapat 50-70 fps. Dan sebelum kalian semua pada komplain lagi, walaupun pada saat video ini dibuat memang masih baru banget gamenya dan ini masih early test banget, kita cobain Genshin Impact for PC 1920x1080. Quality presetnya masih di low di sini karena emang masih di awal banget ya. Kita masih coba di level awal juga dan kita belum masuk ke level yang berat ya. Namanya juga baru mulai main gitu. Di sini yang ringan kita dapat 60 fps dan di sini yang paling beratnya memang pada saat ya jedar-jedur berantem ya masih bisa turun sekitar 40-50 fps, tapi ini 1080 jadi ya kita bisa menikmati kualitas gambar yang bagus di sini dan semuanya jalan dengan normal, mulus, lancar, nggak ada masalah. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Ya, kita nggak ngetes harddisknya, tapi kita mau tahu apakah slot yang disediakan di dalam itu cukup kencang atau tidak. Kita menggunakan SSD Samsung 970 EVO 1 tera untuk ngetes ini. Ya, Crystal Diskmark menghasilkan skor read di 3561 Mbps dengan write di 2468 Mbps. Jadi terlihat bahwa slot M.2 yang tersedia itu bekerja dengan normal di kecepatan PCIe 3.0 by 4 ya. Nah, sekarang kita masuk ke baterai. Kapasitasnya emang nggak gede, 32 Wh ya, dengan brightness 50% dan volume 25%. Kita tes video playback 1080p dan kita dapat 6 jam 10 menit. Kemudian untuk web browsing dengan Chrome kita dapat 5 jam 10 menit. Ini sebenarnya adalah tahan baterai yang cukup oke, mengingat kapasitasnya emang kecil baterainya, bukan baterai yang besar di sini. Lalu untuk charging kita lihat dari 0 sampai 100% itu 1 jam 58 menit. Cukup baik untuk sebuah laptop. Hal yang lebih baik lagi adalah Asus menyediakan baterai health charging di software My Asus. Jadi ini diklaim bisa membantu supaya baterainya lebih awet lagi. Ada full capacity mode, baterainya di charge sampai dengan 100%, ada balance mode, di charge sampai 80% saja, sama ada maximum lifespan mode. Baterai di charge hanya sampai dengan 60%. Katanya ini umurnya akan lebih panjang. Jadi kalau kalian sekarang pakai laptop banyakan colok ke listrik aja, mungkin kalau pakai yang satu ini taruh di maximum lifespan mode. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya. Kita load Cinebench R15, di loop lagi, suhu prosesor itu ditahan cukup lama di kisaran 90-an derajat Celcius selama beberapa loop karena kayaknya dia mau coba kasih performance tertinggi. Lalu kemudian mulai stabil dan turun di kisaran 87 sampai 88 derajat Celcius. Ya, ini tipikal laptop Asus selama belum menyentuh nilai TJ Max. Kalian bisa cari di spesifikasi prosesor TJ Max-nya itu berapa max-nya. Biasanya sekitaran 100-an gitu ya. Performa itu akan digas terus. Tapi emang masih lumayan oke sih di sini. Paling tidak dia tidak ngegas terus-terusan sampai 20 loop digas terus. Cukup ajaib sih memang. Asus, inget ya, ini VivoBook, bukan ROG. Nggak apa-apa kok kalau mau ditahan di bawah 90. Kemudian kita lihat juga GPU-nya. Lalu kita coba load 3D Mark Firestrike stress test ya. Si GeForce MX 330 ini perlahan naik ke 82 derajat Celcius, lalu kemudian turun dan bertahan stabil di kisaran 74 derajat Celcius. Lalu suhu permukaannya gimana? Kita coba pakai Flare One thermal imaging. Kita load lagi Cinebench-nya. Suhu paling tinggi ada di daerah kiri keyboard di atas lubang ventilasi. Wajar banget ya, dengan suhu mencapai 43 derajat Celcius. Menariknya, seluruh tombol keyboard aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest itu bahkan ya di bawah 35 derajat Celcius. Tombol keyboard aman semuanya. Ini luar biasa sih, tombol keyboard aman semua. Jadi enak dan nyaman dipakai. Tentunya kalau nggak dalam load yang setinggi itu ya kalian tidak akan mencapai 40 derajat Celcius juga sih. Oke, mengenai harga seperti apa?
Oke, harganya adalah yang konfigurasi ini sebelum di-upgrade tambahin RAM dan SSD di 8.599.000 lengkap dengan Windows 10. Ini banyak banget yang nanya Windows 10 ada apa nggak? Ada, ini lengkap dengan Windows 10. Ingat, saran kami adalah upgrade RAM-nya dari 4GB jadi 8GB dual channel dan itu hard disk coba tolong diganti jadi SSD aja, lebih enak memang ya. Dengan demikian nanti kalian akan mendapatkan ini tetap berada di bawah 10 juta dengan kenyamanan yang maksimal. Oke, kesimpulan. Performance-nya lumayan oke untuk prosesor Core i5 1035G1. Laptop yang satu ini tergolong tinggi performance-nya ya. Dan dia memiliki GeForce MX 330. Ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini membuat dia jadi bisa mainin banyak game dan content creation juga oke banget ya. Premiere 1080p oke nih, nggak ada masalah. Integrated graphics Intel juga tetap aktif, jadi akselerasi quick sync-nya bisa dimanfaatkan untuk skenario pengolahan video. Kemudian suhu permukaan body yang rendah. Tadi cukup kaget sih tadi. Di dalamnya memang bisa agak tinggi untuk nyolong performance, tapi bodinya itu nggak jadi panas. Biasanya body jadi panas, ini enggak ya. Layar Full HD meskipun memang IPS level, tapi warna udah cukup oke di sini. Dan dukungan storage-nya memang lengkap ya. Jadi ada M.2 lagi kalau mau ditambahin dan kita juga prefer untuk nambah di situ. Kemudian dukungan Wi-Fi AC, Bluetooth 5.1 dan dia punya sistem keamanan biometrik ya, tentunya memudahkan kalian untuk buka Windows pakai sidik jari aja. Pada akhirnya ini adalah sebuah peningkatan yang luar biasa dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bilang oke, tapi agak pas-pasan, yang ini sih enggak. Ini sih lega dan harganya tetap lumayan miring. Jadi meskipun kita ngetes 2 kali Asus VivoBook A409, tapi performance-nya beda banget. Saya Deddy Irfan, Jagat TV TV.